Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana sahabat Rasulullah SAW memilih orang berdasarkan kompetensinya untuk diletakkan sesuai kompetensinya juga. Dimulai ketika Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Kemudian tampuk kepemimpinan umat Islam dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin, di mana Khulafaur Rasyidin yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq terkenal dengan sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Tidak ayal Abu Bakar As-Siddiq ini mempunyai kepemimpinan yang hampir mirip dengan Rasulullah SAW. Salah satunya dengan menempatkan para sahabat-sahabat yang lain untuk menjabat posisi-posisi tertentu berdasarkan kompetensinya. Sebagai contoh, Abu Ubaidillah bin Jarrah itu ketika Rasulullah masih hidup dijuluki oleh Amin Hadhil Ummah, atau orang yang paling dipercaya di masyarakat. Kemudian apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq menempatkan Abu Ubaidillah ini menjadi Menteri Keuangan kalau zaman sekarang, yang mengurusi Baitul Mal, yang mengurusi pengelolaan negara dan mengurusi kas negara. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bukan hanya itu, salah satu sahabat yang lain yaitu Umar bin Khattab, ketika pada waktu itu Rasulullah SAW masih hidup, Umar ini dijuluki sebagai orang yang mempunyai ilmu syar'i yang sangat tinggi. Di zaman-zaman Islam, baik itu masa sahabat maupun para tabi'in, orang yang mempunyai ilmu syariat yang tinggi itu biasa diposisikan sebagai seorang qadhi. Salah satunya sebagai contoh yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, semuanya diminta oleh negara menjadi seorang qadhi. Walaupun ada beberapa yang menolak, ada beberapa yang mau. Kemudian yang menolak ini bukan hanya dihukum, tapi juga diberi sanksi bahwa dia harus masuk dalam penjara karena nggak mau menjadi seorang qadhi. Tapi mereka memilih di dalam penjara daripada menjadi seorang qadhi. Luar biasa. Ulama-ulama dulu, orang-orang zaman dulu rela mengorbankan dirinya agar tidak menjabat sebagai seorang qadhi karena mempunyai tugas yang sangat luar biasa. Tetapi konsekuensinya adalah mereka harus dihukum dan dimasukkan dalam penjara. Beda dengan orang-orang sekarang, mereka berlomba-lomba untuk menjadi seorang hakim misalkan, bahkan rela untuk menyogok agar dirinya menjadi seorang hakim. Beda qadhi zaman dahulu dengan zaman sekarang. Sekarang hanya kuliah lulus menjadi hakim, tapi kalau dulu dipilih berdasarkan ilmunya yang paling tinggi. Pada saat itu ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, Abu Bakar ini kemudian melantik Umar bin Khattab menjadi seorang qadhi. Ketika Umar bin Khattab menjadi seorang qadhi, Umar hanya menjabat kurang lebih 1 tahun. Ketika proses 1 tahun itu, Umar bin Khattab kemudian menghadap kepada Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Khalifah, saya sudah menjabat sebagai seorang qadhi kurang lebih 1 tahun. Kemudian karena sudah 1 tahun ini maka saya akan mengundurkan diri. Pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq kaget luar biasa. Wahai Umar, mengapa engkau mau mengundurkan diri? Apakah pekerjaan qadhi ini sangat memberatkanmu? Kemudian Umar bin Khattab menjawab, tidak wahai Khalifah, qadhi ini adalah jabatan yang sesuai dengan saya, tapi saya tetap akan mengundurkan diri. Luar biasa, pemirsa. Mereka pada masa-masa kegemilangan Islam tidak sungkan dan tidak punya rasa beban yang luar biasa untuk meletakkan jabatannya. Beda di zaman-zaman sekarang, walaupun sudah banyak kekurangan tapi tetap kokoh
karena saya sudah menjadi pemimpin, tidak boleh ada yang mengganggu-ganggu. Ketika proses pengunduran diri Umar bin Khattab, ada jawaban yang sangat luar biasa. Mengapa saya harus mengundurkan diri? Karena ketika saya menjabat sebagai qadhi dalam waktu 1 tahun ini, tidak ada satu kasus pun yang masuk ke dalam buku saya, ke dalam catatan saya. Luar biasa. Coba kita lihat di berbagai negara, seluruh negara yang ada di dunia ini, pasti semuanya ada banyak kasus yang ditangani setiap harinya. Bahkan di negara kita aja masih kekurangan banyak hakim karena saking banyaknya kasus setiap harinya. Tapi pada zaman keemasan Islam, dalam 1 tahun pun tidak ada kasus sama sekali. Kemudian Umar bin Khattab menjelaskan kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Khalifah, mungkin karena tidak ada kasus itu, karena masyarakat kita adalah masyarakat yang selalu watawasau bil haq, watawasau bis sabar, mengerti akan kewajiban dan menjalankannya sebaik mungkin, kemudian mengerti akan hak dan mengambil sesuai haknya tanpa melebihinya. Luar biasa pemirsa. Beda dengan zaman sekarang, di mana kewajiban yang harusnya dilaksanakan, mereka sembrono, bahkan tidak menjalankan kewajibannya, tetapi menuntut hak, bahkan mengambil hak yang melebihi dari haknya juga. Luar biasa. Dari apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab itu juga menggambarkan bagaimana masyarakat pada zaman itu. Pada masyarakat zaman itu tidak ada alasan untuk mereka berantem. Misalkan, yuk kita berantem. Alasannya apa? Alasannya apa untuk kita berantem? Beda dengan zaman sekarang. Dengan tetangga, tidak ada angin, tidak ada hujan, langsung berantem. Bahkan dengan satu rumah pun mereka juga berantem. Luar biasa pada zaman ini, zaman yang sudah luar biasa semerawutnya seperti sekarang. Bahkan umat ini juga misalkan dipertahankan, tidak ada yang bisa dipertahankan karena saking semrawutnya. Maka dari itu kita harus merevolusi dari semua lini, terutama dalam segi pendidikan. Segi pendidikan ini kita harus mendidik sebagaimana Rasulullah SAW terapkan kepada para sahabat, yaitu mendidik berdasarkan kompetensi masing-masing. Oleh karena itu, hadirnya SMP Muhammadiyah Plus Kota Salatiga ini juga merupakan salah satu alternatif bagaimana pengembangan pendidikan yang sudah diajarkan dalam agama Islam ini, yaitu pendidikan yang mengatasnamakan, yang mendasarkan kepada kompetensi masing-masing dan mengembangkannya sesuai bidang yang telah ditentukan oleh anak-anak didik kita. Hal ini bertujuan juga untuk memuluskan bagaimana penerapan dari kurikulum yang sekarang, yaitu Merdeka Belajar. Tentunya ini juga perlu sinergitas dari semua lini, dan SMP Muhammadiyah Plus Kota Salatiga menawarkan alternatif-alternatif itu agar bisa mampu mengoptimalkan dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki oleh anak didik yang ada di SMP Muhammadiyah Plus ini, berdasarkan pendidikan Islam, berdasarkan kompetensi yang mereka mempunyai, yang bertujuan agar mereka mampu untuk menjadi seorang yang sangat luar biasa, baik dalam segi agama, bahkan dari segi pendidikan dan ilmu pengetahuan, dan dari segi teknologi. Oleh karena itu, marilah kita bersinergi untuk membangun pendidikan yang ada di SMP Muhammadiyah Plus Salatiga dengan selalu mendukung program-programnya dan selalu mendorong anak didik kita untuk menjadi manusia yang unggul, cerdas, dan Qur'ani. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.